Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan membahas tentang risiko audit. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Aulia Depana, Adinda Ramadhani, Fidela Hanadestia, Pira Julia Lubis, Ibra Faturrahman, Puja Sukmawati, dan Septiani Jahrotul Mona. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi bagaimana mestinya pendapatannya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Tipe-tipe risiko audit. Yang pertama, risiko tipe 1. Adanya risiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai klien dalam memproses suatu transaksi akuntansi. Yang kedua, risiko tipe 2. Adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti dalam risiko tipe 1 yang di atas. Komponen risiko audit. 1. Risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun. Yang pertama, profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Jenis usaha dan sensitivitas operasi. Masalah kelangsungan usaha. Sifat, penyebab, dan jumlah saji yang dideteksi dalam audit setahun sebelumnya. Integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. 2. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dengan prosedur pengendalian intern perusahaan. 3. Risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Menetapkan risiko audit bisa diterima. Yang pertama, dampak risiko penugasan terhadap risiko audit bisa diterima. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima. Ada 3. Yang pertama, seberapa jauh pengguna ekstern mengendalikan laporan keuangan auditan. Yang kedua, kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Yang ketiga, evaluasi auditor tentang integritas manajemen. Hubungan antar komponen risiko audit. Hubungan antar komponen risiko audit dapat dirumuskan dalam suatu model berikut. AR sama dengan IR kali CR kali DR. Contoh, keinginan kepastian kecepatan pendapat 95%, resiko bawaan 50%, resiko pengendalian 50%. Maka berapa resiko yang dideteksi? Yaitu DR sama dengan AR bagi dalam kurung IR kali CR. Selanjutnya, hubungan antara resiko dan materialitas dengan bukti audit. Resiko adalah pengukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah pengukuran besarnya atau ukurannya. Namun, apabila keduanya digabungkan, akan mengukur besaran ketidakpastian dari suatu jumlah tertentu. Peran analisis data dalam mengelola risiko audit. Analisis data atau data analis memainkan peran penting dalam membantu auditor mengidentifikasi dan merespon risiko audit secara lebih efektif dan efisien. Penerapan analitik data dalam audit mencakup
1. Deteksi pola tidak normal. 2. Pemrosesan data besar atau big data. 3. Visualisasi data. Contoh penggunaan. Auditor dapat menggunakan Benford Law untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan menganalisis distribusi angka awal dari transaksi. Penilaian risiko audit. Penilaian risiko audit dilakukan pada 2 tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan. Menilai kemungkinan salah saji material secara keseluruhannya dalam laporan keuangan. Yang kedua, tingkat asersi. Menilai kemungkinan salah saji material pada golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan tertentu. Penilaian ini membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit yang tepat untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Keterbatasan dalam mengukur risiko audit. Beberapa keterbatasan dalam mengukur risiko audit antara lain yang pertama, subjektivitas penilaian. Penilaian risiko seringkali bergantung pada pertimbangan profesional auditor. Artinya, dua auditor berbeda bisa memberikan penilaian yang berbeda terhadap situasi yang sama karena perbedaan pengalaman atau sudut pandang. Yang kedua ada keterbatasan informasi. Auditor mungkin tidak memiliki akses penuh ke semua informasi yang relevan, membuat auditor kesulitan memberikan penilaian yang akurat. Misalnya, jika klien tidak transparan atau menyembunyikan informasi penting, maka penilaian risiko bisa jadi tidak akurat. Yang ketiga ada perubahan kondisi. Kondisi bisnis dan lingkungan eksternal yang berubah-ubah dapat mempengaruhi risiko audit. Misalnya, perubahan regulasi, teknologi, atau pasar bisa mempengaruhi risiko. Risiko yang rendah saat ini bisa menjadi tinggi di masa depan karena perubahan ini. Yang keempat ada kesulitan dalam mengukur pengendalian internal. Evaluasi efektivitas pengendalian internal bisa kompleks dan tidak selalu akurat. Evaluasi efektivitas pengendalian internal bisa sangat kompleks. Pengendalian mungkin terlihat bagus secara desain, tapi implementasinya tidak selalu sesuai. Selain itu, kemungkinan pengendalian dilewati secara sengaja atau override oleh manajemen. Mengukur risiko audit bukan proses yang sepenuhnya objektif dan pasti. Auditor harus menyadari keterbatasan ini dan mengandalkan profesionalisme pengalaman serta pendekatan yang hati-hati dalam melakukan penilaian risiko audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent. Yang pertama, sifat bisnis klien. Yang kedua, hasil audit sebelumnya. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang. Yang keempat, pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, transaksi non-rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Yang selanjutnya, unsur-unsur populasi. Yang terakhir, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aktiva. Menilai resiko kecurangan. Yang pertama, skeptisme profesional, evaluasi kritis atas bukti, komunikasi di antara tim audit, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, prosedur analitis, faktor-faktor resiko. Kondisi yang harus diperhatikan adalah adanya faktor-faktor resiko kecurangan atau segitiga kecurangan atau fraud triangle. Yang pertama ada intensif atau tekanan, yang kedua kesempatan, yang ketiga perilaku atau rasionalisasi. Untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Risiko audit adalah kemungkinan auditor gagal mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko ini terdiri dari risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Auditor perlu menilai dan merespon risiko secara cermat melalui prosedur audit yang tepat, penggunaan analisis data, serta pertimbangan profesional. Pemahaman dan pengelolaan risiko audit yang baik sangat penting untuk menghasilkan opini audit yang andal dan berkualitas. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih semuanya.